Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah, sidin teman-teman labiki selalu malabiki jamaah Jumat yang kirmasi fung Allah Ta'ala. Jadi dia nagagada si patok ni fuadang liwat tu makoto pada don Roma baraka ini. Ia dari tu si mata-mata mapuji-puji rasa serajan na fang Allah Ta'ala. Nasaba ang kamopi si mata na waring afati ruang afangin ringan. Makoto berjening hati untuk si mata terusi perintah na fang Allah Ta'ala. Turut pada Tuhan. Ia pun contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dari tu sampai Jumat na si bayi bari jama. Allah punya masalah na niya mapasalamat masa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak reso na perjuangkan yung agama. Di nakada pala keso, di nakada bosi-bosi. Tati wali pusat na. Madunu-dunu yung mata na bahkan macolok-colok darana untuk perjuangkan yung reseng agama. Sehingga hari ini kita kenal dengan Islam. Alhamdulillah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian kita melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berkeyakinan dalam hati kita bahwa tidak ada perkara yang paling menguntungkan, tidak ada perkara yang paling membahagiakan di atas dunia ini selain daripada mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketaatan kepada Allah akan mengantarkan seseorang kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, yang di dalamnya tidak ada lagi penderitaan, senang selama-lamanya, khalidina fiha abada, yang tidak ada akhirnya, yakni di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga hendaknya kita senantiasa meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkeyakinan dalam hati kita bahwa tidak ada perkara yang paling merugikan, tidak ada perkara yang paling membinasakan di atas dunia ini selain daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kemaksiatan akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan seseorang kepada sepedih-pedihnya penderitaan, yakni di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jikalau seluruh penderitaan di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibandingkan dengan satu detik penderitaan dalam neraka, maka penderitaan dalam neraka lebih dahsyat lagi. Alhamdulillah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah berubah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, bahwa barang siapa yang mengamalkan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kesuksesan hidup di dunia yang sementara dan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, Nigi-nigi na sa Allah Ta'ala maka malak soleh. Uray na to gigayari gamakun kay.
kemudian nasibnya watapuk. Maka janjinya Allah Ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti dan pasti kata Allah, saya akan berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajran biahsani ma kanu ya'malun. Bukan cuma di dunia Allah menjanjikan kebahagiaan, bukan cuma di dunia Allah menjanjikan kesuksesan, kemudian hidup, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Alhamdulillah, sini teman-teman malabiki, selama malabiki jamaah Jumat yang kelima sifat Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tolak ukur kita. Apakah kita sukses dalam kehidupan dunia atau gagal dalam kehidupan dunia? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses, kata Allah, dengan kesuksesan yang besar. Jadi tidak ada dalam Al-Quran Allah ceritakan bahwa untuk menjadi orang sukses harus memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Untuk menjadi orang sukses harus memiliki kekayaan yang berlimpah. Tidak ada syarat dalam Al-Quran. Syarat dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses, kata Allah, dengan kesuksesan yang besar. Orang yang kaya ketika dia mengamalkan perintah Allah, mengikuti daripada sunnah baginda Muhammad SAW, maka dia akan kaya, dia akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Begitu sebaliknya, sekalipun dia orang miskin, kalau dia mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjanjikan dia kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Seorang yang berkuasa ketika dia memiliki agama dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia kesuksesan di dunia dan di akhirat. Begitu sebaliknya, rakyat jelata pun kalau dia mengamalkan agama, maka Allah pun menjanjikan dia kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tolak ukur kita sukses atau tidaknya dalam kehidupan dunia ini, sejauh mana kita menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan agama? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini banyak salah paham. Hingga tu salah paham na asli maka dan reko magalo ni sampajanna, magalo ni agama na. Itu bagian daripada agama. Nasa dari kumagalo ni ampe kedona, bagus pergaulannya. Nasa maka na magalo ni agama na. Itu bagian daripada agama. Sehingga banyak orang beranggapan maka da ya nasa na muli dewa sampajang, tapi magalo na sa ampe kedoku. Seolah dia mengatakan agama saya sudah baik walaupun saya tidak sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala agama yang sempurna, kata alim ulama, ketika seseorang dapat mengumpulkan 5 aspek dalam kehidupannya. Yang pertama adalah imaniyah, yang kedua adalah ubudiyah, yang ketiga adalah muamalah, yang keempat adalah muasyarah, dan yang kelima adalah akhlak. Yang pertama adalah imaniyah, puja kepada Allah Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang beranggapan maka nareko magalon papajat puta di Allah Ta'ala, magalonnya agama tak. Sehingga kadang dia menganggap remeh perkara syariat. Sehingga kadang timbul bahasa, walaupun kita tidak sholat, namun saya tidak sembahyang mengeluh, yang penting mengelui papajat puta di Allah Ta'ala. Maka ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Sisali na cunap na ilori fong Allah Ta'ala. Yang pertama adalah imannya, bakasi tapat tadi fong Allah Ta'ala. Jangan sampai kada semaraja, kada semakuasa, kada senghebat sengadina fong Allah Ta'ala. Ketika baginda Muhammad SAW duduk bersama dengan sahabatnya, maka makutanya Nabi tadi sahabatnya, sahabatku, bagaimana perasaan kalian ketika kalian pulang ke rumah kalian dan kalian dapati istri kalian sedang tidur dengan laki-laki lain? Maka ada sebab penadita ya sahabatku, dari kuliah suki cidampa di bolata na diruntui ro baineta seluruh sebab orang nilainya. Maka satu orang sahabat berdiri kemudian menghuluskan pedangnya, maka dia surah Allah Ta'ala, kalau saya dapatkan hal demikian pada diri saya, maka saya akan pisahkan kepalanya dari badannya. Maka ketika Nabi mendengarkan jawaban sahabatnya, maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, tidakkah kamu cemburu dengan kecemburuan sahabatku ini? Dia kata semua cemburu minta kecemburuannya sahabatku.
Sesungguhnya kecemburuan saya dibandingkan kecemburuan sahabatku ini, maka kecemburuan saya lebih besar lagi. Dan kalau kecemburuan saya dibandingkan dengan kecemburuan Allah, maka kecemburuan Allah jauh lebih besar lagi. Narekulilaranna atinna atanna, angkana sama raja, angkana sama kuasa, angkana sang hebat sangadina fa Allah Ta'ala. Hari subhanahu wa ta'ala hari ini kadang kita tidak terasa, ternyata dipadu fa Allah Ta'ala. Tanpa terasa kita telah membuat Allah cemburu. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, tetapi di sisi lain kita yakin kepada perkara yang lain. Sebagai contoh, kadang kita mengatakan memang Allah Ta'ala ma beredalle, akan tetapi narekorida jama agalo boleh. Jadi seolah-olah kata tapi ini adalah meniadakan perkataan sebelumnya, kata sebelumnya. Memang Allah Ta'ala ma beredalle, tapi narekorida jama agalo boleh. Jadi seolah-olah kita mengatakan kalau tidak kerja tidak ada apa-apa namun untuk Allah Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup mendatangkan sesuatu dengan asbab maupun tanpa asbab. Kata alim ulama, yakin kepada asbab. Yakin kepada asbab adalah hukumnya syirik. Dipadu Allah Ta'ala. Sebab angka dasar mabiri dalil sengaja Allah Ta'ala. Meninggalkan asbab hukumnya haram. Tidak boleh kita makrab pasal ikan kumpuang Allah Ta'ala. Jadi dia jamah. Komplek dalil tak matu. Tidak boleh. Nacian agama tak. Makanya meninggalkan asbab hukumnya haram, tetapi meyakini asbab itulah yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan, maka hukumnya adalah syirik. Alhamdulillah sini yang teman-teman nabiki, selama nabiki jamaah Jumat yang masih Allah Ta'ala. Maka ini pertama hendaknya kita perbaiki. Maka sini Pak penyebutan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama, pondasi daripada agama adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab upana masalahnya tak namoni tungkak tauki mentai haji. Tiap bulan naik umrah, bersedekah kanan kiri, tapi mereka masalahnya Pak penyebutan Allah Ta'ala, maka seluruh amal kita akan tertolak. Kemudian yang kedua adalah ibadah, ubudiyah. Maka hendaknya kita perbaiki ibadah kita. Banyak perintah ibadah dalam agama Islam, tetapi ada amal ibadah yang paling ditekankan oleh baginda Muhammad SAW. Maka Nabi ta'au as-salatu khairum maudu. Jero sampainya sekasih-kasihna amanah yang kena tentunya Allah Ta'ala untuk atanna. Maka hendaknya kita perbaiki salat kita. Terima kasih sampajata. Hendaknya kita mengerjakan salat pun sesuai dengan yang Allah inginkan. Bagaimana salat yang Allah inginkan? Turut pada tanah contoh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tak sallu kama ra'aitumuni usalli. Asam pajak itu menang pada minta kak masam pajang. Bagaimana salat Nabi? Ada 3 tertibnya. Yang pertama matratik waktunya di awal waktu. Yang kedua matratik caranya dengan cara berjamaah. Yang ketiga matratik onrona di mana azan dikumandangkan, yakni di masjid. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Maka sini cara tak bermuamalah. Dalam apa itu muamalah? Yaitu masalah dalam transaksi. Masalah utang piutang. Jangan sampai kita berutang tetapi dalam hati kita tidak ada niat untuk membayarnya. Maka Nabi tak barang siapa yang berhutang tetapi tidak ada niat untuk membayarnya, maka nanti di akhirat dia akan dipanggil oleh Allah sebagai pencuri. Dalam pinjam meminjam, dalam gadai menggadai, hendaknya kita perbaiki. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, kasih waktu pengurutan Nabi Isa alaihissalam, dia mendatangi sebuah kuburan. Kemudian dia meminta satu ahli kubur bangkit dari kuburnya. Maka di pengurutan Nabi Isa pun biiznillah, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Maka satu ahli kubur bangkit dari kuburnya. Kemudian makutani pengurutan Nabi Isa, apa yang kamu rasakan dalam kubur? Akan merasakan dalam kubur. Maka dia menjawab, saya sedang merasakan siksa yang dahsyat dalam kubur. Agak kau sapur mujamah sehingga dia cala kau Allah Ta'ala kubur. Maka dia bercerita, waktu kunasan tu direbok na linoy, yero jama-jamaku meresang aju. Saya mencari uang dengan cara memikul kayunya orang. Nikan kasi waktu kata sang ajunna, kemudian ukabeti wicete wale wasulurang isi. Sedangkan saya tidak meminta halalnya sampai saya meninggal dunia. Maka ini adalah sabari calaka fa'ala ta'ala kubur. Maka ini subhanahu ta'ala sebesar secuil saja yang kita ambil tanpa dengan hak,
tanpa dengan halal, maka ini menjadi asbab kita napanrasa kita Allah Ta'ala la kuburu apatah lagi dari kolab bibi. Kemudian subhanallah, maka perbaiki dalam cara kita dalam bertransaksi, dalam hubungan jual beli. Jangan sampai ada niat kita untuk menipu saudara kita, jual beli tetapi menutupi cacatnya. Engkau sewa tu Nabi tajuk di pasai, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam sebuah gandum, kemudian makutan Nabi tak mana kena semarica ila lenah, maka dia akan ni bosi sunni dari kumakura beri magi yang pendek biasa, sehingga orang tahu bahwa gandum ini basah. Maka Nabi tak barang siapa yang menipu maka bukan dari golonganku. Jadi dari kumatipu kita niat tak menipu saudara kita, nasakara kita Nabi tak mati di akhirat. Kemudian yang keempat adalah muasyarah, hubungan kita dalam bertetangga, dalam berkeluarga. Nabi Muhammad SAW mencontohkan semua perkara ini. Jangan sampai engkau ada adatta, jangan sampai nasabari timut-timut tak, gak tak sehingga ada tetangga kita tersakiti hatinya. Di zaman Nabi ada seorang wanita mengelau ibadahnya, mengelau tajuknya puasana setiap hari, tajuk setiap malam. Cuma kami cek di masalahnya, ketika dia berbicara mapadi atinna bali bolana, maka akan nasa Nabi dia termasuk ahli neraka. Maka perbaiki hubungan kita dalam bermuasyarah, dalam bertetangga. Jangan sampai ada saudara kita merasa tidak enak dengan kedatangan kita. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad SAW mencontohkan akhlak yang terbaik. Bahkan dia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Baginda Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung, akhlakul azimah. Apa itu akhlakul azimah? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Di zaman Nabi yang kesedih, orang Yahudi setiap hari nagok bawa Nabi tak natarongannya taidorona bolana. Maka setiap hari begitu. Ketika dia sakit, maka yang pertama datang menjenguknya adalah baginda Muhammad SAW. Sehingga asbab daripada akhlak Nabi, kesabaran Nabi, sehingga nasabari Rasul Yahudi mutama adalah sallam. Banyak orang Islam masuk ke dalam Islam, banyak orang Yahudi, orang kafir masuk ke dalam Islam, asbab daripada akhlak baginda Muhammad SAW dan para sahabat Nabi. Maka sebab ini kita mau latih dalam kehidupan kita. Hari ini kita membenci orang-orang kafir, tetapi akhlak-akhlaknya kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman Nabi tak sibah-sabana tidak membenci orang kafir, tetapi yang mereka benci adalah sifatnya mereka. Maka subhanahu wa ta'ala ini daripada kesempurnaan agama. Maka ia pada sama kasih agama ta, ya kami ia pada sama kasih agama na saya dirupa tahu dari komati boleh jadi 5 paslen. Yang pertama adalah imaniyah, yang kedua adalah ubudiyah, yang ketiga adalah muamalah, yang keempat adalah muasyarah, dan yang kelima adalah akhlak. Maka subhanahu wa ta'ala semoga di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk sentiasa menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat pun dimasukkan ke dalam syurga firdausnya dan rahmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na iyyakum fi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.